Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Andi Prastowo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan penjelasan tentang bagaimana cara penggunaan Bandicam untuk merekam aktivitas kita di dalam screen ya. Jadi ini bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, caranya bagaimana? Oke, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, silahkan jangan lupa klik subscribe di bawah ini, lalu bunyikan lonceng, jangan lupa share dan komen yang ada di bawah ini. Jika teman-teman merasakan manfaatnya, jangan lupa tinggalkan komentar, atau kalau ada pertanyaan silahkan bisa masukkan di komentar juga. Oke, terima kasih. Lanjut saja, kita mulai dengan penjelasan saya tentang bagaimana cara menggunakan Bandicam untuk membuat video pembelajaran dengan cara merekam aktivitas yang ada di dalam screen atau layar monitor di laptop kita semuanya. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu ketika kita akan menggunakan Bandicam, tentu Bandicam harus kita aktifkan dulu. Ya, kita klik, nanti tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita akan tunjukkan tampilannya. Nah, ini tampilan Bandicam. Nah, ketika sudah muncul tampilan seperti ini, maka langkah berikutnya teman-teman harus mulai untuk mengatur setting. Yang pertama, di sini ada pilihan ya. Jadi menu tampilan yang akan direkam itu apakah seluruh layar? Kalau seluruh layar, silahkan klik full screen atau di sekitar mouse. Nah, ini nanti pilihannya ada banyak. Nah, di sini ada full screen. Kemudian apakah kontrol juga mau ditampilkan? Kalau mau nanti akan muncul yang di atas ini. Ini adalah kontrolnya. Nanti bisa untuk mengontrol, untuk merekam ataupun untuk menghentikan atau pause. Nah, di sini ada banyak pilihan. Kalau pada kesempatan kali ini saya menggunakan menu full screen. Langkah berikutnya yaitu kita atur setting ya. Di pengaturan setting yang perlu diperhatikan yang pertama supaya kita bisa menampilkan wajah kita jika teman-teman ingin menampilkan wajahnya di layar, dan supaya background kita tidak tampak maka aktifkan use chroma key ya. Nah, ini kalau tidak menggunakan nah ini kalau kita menggunakan chroma key maka nanti akan muncul seperti ini ya. Dan silakan nanti ini diatur ya. Ini bisa diatur di sebelah sini, mau ke kanan atau mau ke kiri. Nah, ini nanti silahkan diatur di sini. Nah, jadi yang pertama kalau ingin menghilangkan backgroundnya maka ini diaktifkan, ini diklik ya. Oke. Bagus, kalau tempat saya ini sudah saya aktifkan chroma key. Kemudian nanti klik advance untuk mengatur seberapa halus ya proses pemotongan background itu di sini. Dan pastikan teman-teman layar di belakang atau di belakang background teman-teman menggunakan green screen ya. Seperti yang saya lakukan pada kesempatan kali ini, saya menggunakan green screen. Ya. Setelah itu apalagi yang harus kita atur? Di sini ada dua pengaturan ya. Add webcam overlay to output video file. Jadi webcam yang ada di ini di laptop saya ataupun nanti pakai yang lain juga bisa, itu akan otomatis menjadi bagian satu. Atau save webcam video as separate file atau file yang terpisah ya, MP4. Nah, kalau di sini saya atur pada pengaturan yang pertama. Adapun tempat untuk merekam atau alat untuk merekam itu tidak harus yang ada di laptop, karena kadang-kala yang di laptop resolusinya terbatas. Bisa kalian menggunakan kamera dari handphone ataupun dari kamera profesional. Nanti bisa menggunakan DroidCam Source 3. Ini salah satu aplikasi saja. Silahkan teman-teman DroidCam ya. Silahkan nanti kalian bisa mengunduh aplikasi DroidCam jika mau menggunakan handphone untuk alat perekam videonya. Kemudian yang berikutnya jangan lupa diatur soundnya juga. Nah, kalau di tempat saya ini saya atur sedemikian rupa, yaitu saya atur menu mono ya. Kalau teman-teman menggunakan perangkat yang bisa stereo silahkan. Kalau audionya mau disimpan dalam track tersendiri, nanti silahkan diklik di save audio tracks while recording. Kalau saya tidak, sudah menjadi satu.
Lanjut yang berikutnya yaitu pengaturan mouse, supaya teman-teman ketika menggerakkan kursor terlihat dengan jelas, maka silahkan bisa gunakan pengaturan di sini ini untuk membesarkan dan mengecilkan ya ukuran kursornya. Sedangkan yang di sini ini untuk mengatur lingkarannya. Nah, ini lingkaran di sini. Sedangkan di sini kita bisa lihat, nah ini untuk highlight efeknya, atau bisa diperbesar segini. Ini untuk warna tengahnya ketika left click color, jadi ketika klik kiri ini klik kanan. Oke, jika sudah oke, kita klik ya oke. Pengaturan yang lain apa yang perlu diperhatikan? Saya kira itu sudah cukup teman-teman ya. Jika teman-teman mau nambahkan tulisan juga bisa di sini ya. Jadi selama video teman-teman mau nambahkan tulisan, silahkan tambahkan di sini, diketik di sini add text, nah, ditulis di sini nanti. Kalau tidak maka ya sudah, biarkan begini saja terus oke. Nah, itu pengaturan di dalam Bandicam, aplikasi Bandicam. Nah, ini ada pengaturan yang lain juga, namun pengaturan-pengaturan yang ini silahkan teman-teman bisa atur juga. Ini adalah output filenya nanti mau dibawa kemana. Nah, teman-teman bisa atur langsung diarahkan ke drive yang mana, silahkan bisa pilih folder yang dibutuhkan. Kalau saya bawa ke pengaturan defaultnya, yaitu dimasukkan ke dokumen, nanti ada Bandicam, nanti akan masuk ke folder Bandicam, ada di drive C, kemudian folder dokumen, di dalamnya ada folder Bandicam. Oke, kira itu cukup. Ini adalah home, tempat kita semula. Nah, ini teman-teman, ini adalah tampilan gambaran bahwa sekarang ini proses record dilakukan untuk seluruh layar, jadi full screen. Ini masih berjalan proses recording ya. Jadi record dan stop dan record itu bisa juga dengan klik tombol F12, itu bisa ya. Jadi tidak usah khawatir, banyak cara yang bisa dilakukan. Nah, ini untuk pengaturan gambar, ini tidak saya atur, saya kira sudah cukup. Nah, ini adalah keterangan informasi mengenai pengembang dari aplikasi Bandicam. Oke, jika sudah, kita tinggal jika ingin tahu hasilnya di mana, sebenarnya teman-teman juga bisa klik Open Output Folder. Nah, kita tunjukkan. Nah, ini di sini, ini Bandicam tempat saya. Ini hasilnya. Oke, kita kembali ke Bandicam lagi. Kita tutup dulu ini. Nah, langkah berikutnya saya akan setelah mulai jalan seperti ini akan muncul di sini yaitu tombol di atas yang menunjukkan bahwa sekarang sedang proses perekaman yang dilakukan oleh Bandicam. Lanjut ke penjelasan berikutnya bahwa jika kita ingin merekam, menampilkan materi, kemudian sekaligus kita ingin merekam proses pembelajaran di dalamnya, ya kita tinggal tampilkan slide-nya. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman bisa aktifkan ya menu tampilan yang full ya. Ini tampilan. Kemudian teman-teman bisa pilih yang slideshow ya. Tinggal silahkan nanti pilih di sini ya, peragaan file. Saya akan tunjukkan ini kan ada banyak pilihan. Nah, kalau mau dari awal ini kita klik di sini. Oke. Nah, kemudian mulailah kita menjelaskan materinya. Ini sudah tersimpan ya. Nah, ini adalah materi kita, materi presentasi kita yang nanti bisa kita rekam dan bisa kita jelaskan. Dan saran saya bahwa materi ini diposisikan di sebelah kanan foto dari narasumber, atau silakan sesuai dengan keinginan. Nah, terus sampai selesai. Jika sudah selesai, jangan lupa di escape untuk mengembalikan posisi dari. Nah, ini materi kita, ini contohnya ya teman-teman. Nah, kalau mau mengakhiri, akhir tayangan di sini. Oke. Kalau mau menyelesaikan proses
perekaman, teman-teman bisa langsung klik F12, nanti otomatis akan tersimpan dengan sendirinya. Nah, untuk pengaturan yang lain saya akan tunjukkan, yaitu berkenan kembali ke home atau bisa ke video, ya, ke video saja, yaitu pengaturan untuk posisi. Ini masuk ke pengaturan webcam. Ini pilih advance. Ya, lalu ini di sini ada banyak pilihan posisinya. Nah, mau yang mana silahkan. Lalu di sini juga ada pengaturan, mau vertikal, mau horizontal vertikal, ini nanti dibalik-balik ya teman. Terus kemudian exposition itu untuk posisi horizontal, ke kanan ke kiri. Overlay size ini untuk memperbesar memperkecil dari tampilan kita, tampilan wajah kita yang nanti muncul di layar, itu pakai ini, tinggal ini diperbesar, ini diperkecil, itu akan menampilkan. Nah begitu. Kemudian untuk ini menggerakkan ya, ke kanan kiri, ini ke atas ke bawah. Oke, karena saya tidak atur ini sehingga saya kembalikan seperti semula pengaturannya. Nah, setelah selesai maka tinggal teman-teman tidak perlu buka aplikasi ini, langsung teman-teman bisa dengan cara klik F12 ya. Dengan klik F12 otomatis rekaman ini akan tersimpan ke folder yang ada di ini. Nah, output luaran dari video teman-teman semua. Ya, saya kira demikian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen, dan saya akan share materi yang lain lagi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Pokoknya stay terus di channel Andi Prastowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.